Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat anak-anakku yang ada di rumah. Kita jumpa lagi walaupun dalam masa pandemi COVID-19, seluruh peserta didik kelas 9, kita akan belajar di rumah melalui siaran televisi. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan buka dengan doa dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Adik-adik yang ada di rumah, Ibu ingatkan kepada adik-adik sekalian agar adik-adik di rumah menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, kemudian pakai masker ketika akan keluar rumah. Rajin berdoa agar adik-adik tidak akan terjangkit oleh COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda dunia. Anak-anakku yang ada di rumah, pagi hari ini Ibu akan memaparkan materi permainan bola besar, sepak bola, yaitu kombinasi gerak menendang, mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dengan arah bola datar dan melambung. Adik-adik, jadi mata pelajaran hari ini yaitu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama, memahami variasi dan kombinasi menendang atau mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dengan arah bola datar dan melambung. Tujuan pembelajaran yang kedua, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola, menendang, mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dengan arah bola datar dan melambung. Untuk kesempatan di hari ini, Ibu akan mengajarkan beberapa pelajaran, semoga nanti dapat diterima dengan baik, anak-anak paham dengan apa yang Ibu sampaikan, dan menjadikan ilmu ini bermanfaat bagi kalian khususnya. Untuk kelas 9, adik-adik yang ada di kelas 9, kita akan mengulangi lagi beberapa materi, yaitu materi yang sudah adik-adik dapat di kelas 7 dan kelas 8. Pada kesempatan hari ini, di semester pertama, bab 1 kita belajar tentang permainan sepak bola atau permainan bola besar, permainan sepak bola. Olahraga merupakan gerakan yang dapat membuat tubuh menjadi sehat. Oleh karena itu, olahraga penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, ketika adik-adik melakukan kegiatan olahraga, mulai dari jalan, jogging, kemudian senam, itu sudah merupakan kegiatan olahraga
yang intinya bergerak. Sedangkan olahraga permainan seperti bola besar, contohnya adalah sepak bola, bola voli, dan bola basket. Di sini adik-adik bisa melihat ada gambar yang ada di depan ini, yaitu gambar permainan bola besar, permainan sepak bola. Mungkin kalian masih ingat macam-macam permainan bola besar yang sering kita pelajari, baik itu dari SD, SMP, kelas 7, kelas 8, bahkan sampai dengan kelas 9. Misalnya, disuruh menyebutkan 3 jenis permainan bola besar. Apakah adik-adik masih ingat apa saja yang termasuk dalam permainan bola besar? Tentu kalian masih ingat ya? Ya, yang pertama permainan sepak bola. Yang kedua, permainan bola voli. Yang ketiga, permainan bola basket. Nah, inilah yang termasuk dalam permainan bola besar. Nah, permainan bola besar yang Ibu sampaikan di hari ini yaitu tentang permainan sepak bola. Mungkin tidak asing lagi bagi kalian karena permainan ini sangat populer atau mendunia. Ini banyak digemari oleh adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian. Pada pertemuan awal di kelas 9 ini, Ibu akan membahas tentang aktivitas pembelajaran, gerak, variasi, dan kombinasi permainan sepak bola. Kalau di kelas 7 dan kelas 8 ada gerak spesifik, ada gerak dasarnya. Untuk kelas 9 kita akan mempelajari adalah gerak variasi dan kombinasi. Namanya juga variasi. Berarti ada istilah gerakan yang berbeda disatukan dalam satu gerakan. Ada gerakan menendang, ada gerakan menghentikan bola, kemudian ada gerakan mengopor, dan ada juga gerakan yang lainnya. Itu kita bisa saksikan lewat gambar yang ada ini. Ada dua orang siswa. Yang satu siswa yang perempuan ini, dia sedang menggiring bola atau mendribble bola. Kemudian yang satu juga, ini siswa pria, dia sedang memegang bola, itu dia melakukan passing. Kemudian gerakan menendang bola. Gerakan menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepak bola yang paling dominan. Jadi dalam melakukan permainan sepak bola, gerakan yang paling dominan adalah gerakan menendang bola. Itu adik-adik sering praktekkan setiap hari. Baik itu di sekolah maupun di halaman rumah adik-adik atau anak-anakku sekalian. Kemudian, apa tujuan menendang bola? Nah, tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan atau passing, atau menembak ke gawang, atau menyapu untuk menggagalkan serangan lawan. Itu adalah tujuan menendang bola. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik menendang bola. Itu materi ini anak-anakku sekalian sudah pernah belajar di kelas 7. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik menendang bola adalah yang pertama, posisi kaki tumpu dan kaki ayun. Yang kedua, bagian bola. Yang ketiga, perkenaan kaki dengan bola. Yang keempat adalah
akhir gerakan. Jadi bagaimana saat kita akan melakukan tendangan bola, mulai dari posisi kita berdiri, kemudian posisi kaki tumpu, dan kaki ayun. Kaki ayun adalah kaki yang akan melakukan tendangan bola. Sedangkan kaki tumpu itu berada di samping bola. Nah, kaki ayun ini ditarik dari belakang. Mengapa ditarik ke belakang? Supaya ada tenaga untuk melakukan tendangan bola. Kemudian bagian bola, yang bagian mana itu yang bagus, jadi tentukan. Letakkan baik-baik bola agar supaya ketika anak-anakku atau adik-adik akan melakukan tendangan, maka posisi bola itu dalam keadaan yang baik. Kemudian perkenaan kaki dengan bola. Nah, bagaimana perkenaan kaki dengan bola? Jadi mulai posisi kita berdiri, posisi kaki tumpu, posisi kaki yang akan menendang bola itu kita akan harus lakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian gerakan akhir. Kalau tadi mungkin sebelum kita melakukan tendangan bola, posisi berdiri kita mungkin agak condong. Setelah condong ke belakang atau ke depan. Jadi gerakan akhir itu adalah gerakan setelah adik-adik melakukan tendangan bola. Itu yang dimaksud dengan gerakan akhir. Kemudian ini ada gambar di samping. Gambar di samping ini ada 2 orang siswa. Masing-masing mempunyai pasangan. Pasangan 1 dan pasangan 2. Yang satu misalnya menendang bola. Yang satunya lagi menghentikan bola. Tidak mungkin itu bola ditendang, langsung ditendang lagi oleh teman yang satu. Bola ditahan dulu. Jadi saat melakukan tendangan bola, maka pasangannya itu harus tahan dulu bola, baru dia kembalikan bola kepada teman yang satu. Kembalikan tentunya dalam keadaan ditendang lagi. Nah, lihat gerakan yang pertama ini menendang dengan menggunakan kaki, dengan menggunakan punggung kaki. Adik-adik masih ingat ada berapa cara melakukan tendangan bola? Itu bagaimana? Kaki bagian apa saja yang dilakukan untuk menendang bola? Yang pertama, tentunya kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Kemudian itu materi sudah diberikan di kelas 7 maupun kelas 8. Cara menahan bola menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, menggunakan punggung kaki, menggunakan telapak kaki, atau menggunakan paha, menggunakan dada. Menggunakan dada jika bola itu melambung. Tapi kalau bola menyusur di tanah, berarti kita menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Nah, kalau menendang menggunakan punggung kaki berarti teman yang satunya harus berdiri agak jauh jaraknya. Supaya nanti ketika bola datang itu dapat dikontrol dengan baik. Karena tendangan pasti akan melambung. Kalau tendangan melambung, otomatis orang yang satunya harus menghentikan bola dengan menggunakan dada. Bisa paham adik-adik? Nah, sekarang menggiring dan menendang bola ke arah sasaran atau gawang. Ini kita lihat pada gambar yang ada. Ini cara melakukan tendangan bola ke gawang atau ke sasaran dengan menggunakan gerakan siksak. Adik-adik sekali lagi ibu ingatkan bukan sirsak. Dari yang lain bilang sirsak. Kalau sirsak itu buah jadi bisa dimakan. Kalau siksak itu artinya berbelok-belok. Nah, gerakan yang berbelok-belok. Nah, ini siksak. Siksak adalah gerakan yang berbelok-belok. Dan gerakan ini dia berguna untuk melatih kelincahan bagi seseorang supaya
mudah untuk mengelabui lawan. Jadi kalau orang lari siksak-siksak, berbelok-belok, lawan sulit untuk merampas bola. Nah, ini kalau gerakan ini adik-adik, kalau sering dilatih, maka sulit bagi lawan untuk menghentikan bola yang dikuasai oleh pemain tersebut. Adik-adik yang ada di rumah, demikian materi kita di pagi hari ini. Kiranya adik-adik dapat memahami dengan baik, mengingat-ingat kembali apa yang kita sudah praktekkan pada waktu-waktu yang lalu, mulai dari kelas 7 dan kelas 8. Ingat, adik-adik, yang menentukan masa depan kalian bukan kami dari guru-guru. Jadi untuk adik-adik punya masa depan ditentukan oleh adik-adik sendiri. Nah, adik-adik, ini ibu akan memberikan tugas. Kalau sekarang kita tidak bisa langsung lakukan tanya jawab karena pembelajaran hari ini hanya disiarkan lewat TV kabel. Kalau ada materi yang kurang jelas, adik-adik, ibu mohon supaya adik-adik bisa bertanya, mungkin lewat, nanti ibu akan kasih nomor WA-nya ibu kepada ketua kelas, nanti ketua kelas saja yang beritahu kepada adik-adik, dan adik-adik bisa bertanya kepada ibu apa yang kurang jelas. Silakan adik-adik buat pertanyaan di kertas, nanti antar ke ibu di rumah atau di sekolah. Karena setiap hari kami guru-guru datang di sekolah. Nah, untuk tugas ini ibu akan berikan tugas, yaitu membuat rangkuman dari materi yang telah disampaikan dan dikumpulkan lewat nomor WA atau lewat ketua kelas. Dan nantinya yang antar di sekolah atau ke rumah itu adalah ketua kelas supaya tidak bergerombol. Nah, demikian adik-adik sekalian, ibu ingatkan kembali kepada adik-adik sekalian agar anak-anakku yang ada di rumah tetap memperhatikan kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan, rajin berdoa agar adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat. Bye-bye.